Shalom semua saudaraku dimanapun engkau berada. Kita jumpa sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita jumpa juga dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Haleluya. Baik, pada kesempatan ini kita lanjut pembacaan kita ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 22. Apa kata Alkitab di sana? Iya. Alkitab berkata seperti ini. Ayat 19, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, menarik kalimat itu ya. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pertanyaannya, kenapa orang itu bingung ya? Kenapa orang itu bingung? Tentu mereka bingung ada alasan, karena ada perubahan yang begitu drastis, yang radikal, yang luar biasa dari seorang bernama Saulus dari Tarsus ini, yang tadinya penganiaya orang Kristen, penangkap orang Kristen, tapi sekarang ia menjelaskan tentang siapa Yesus. Yang tanda kutip Yesus itu tadinya adalah alasan bagi dia untuk menangkap orang Kristen, karena orang Kristen itu kan percaya pada Yesus. Orang-orang Nasrani percaya Yesus dari Nazaret. Dan karena Paulus sudah percaya Yesus, ya tentu orang-orang Yahudi, ahli Taurat, para imam kan bingung. Mereka bisa saja katakan, kamu ini sudah pintar dalam hal Taurat, pintar dalam hal filsafat Yunani, lah kenapa jadi begini? Bingung kan? Iya. Memang kadangkala kedekatan seseorang kepada Kristus itu
akan membuat orang di sekitarnya menjadi bingung. Kok bisa ya? Kok ada perubahan ya? Dan perubahan kok begitu drastis ya? Dari pembunuh, dari penganiaya, dari persekutor yang biasa mempersekusi, sekarang kok malah jadi pembela. Nah ini dia. Nah sekarang kita lihat dulu bagaimana dan apa sebabnya Saulus itu begitu membingungkan. Yang kita lihat di sini adalah, kita lihat berurutannya, ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Setelah ia makan. Kenapa ada perkataan setelah ia makan? Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya, pada waktu dia melihat cahaya kemuliaan yang datang dari Yesus Kristus, dia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Tentu tidak makan, tidak minum selama 3 hari itu membuat dia, tubuhnya, fisiknya menjadi lemah. Ada beberapa, kalau kita baca dalam kitab pasalnya yang ke-9 ini ya. Di dalam pasal 9 itu Saulus menerima mujizat dari Yesus. Yang pertama adalah dia menerima mujizat, dia menerima ada cahaya yang datang dari surga. Cahaya dari Yesus. Mujizat kedua, dia tidak pernah selama ini mendengarkan Yesus bicara. Dan sekarang ia mendengar Yesus berbicara. Yang ketiga apa? Dia pikir dia mampu melihat. Tetapi cahaya Yesus membuat Paulus harus buta selama 3 hari. 3 hari buta. Ya. Lalu kemudian mujizat berikutnya yang keempat apa? Dia mendapat visi dari Tuhan. Sekalipun matanya buta, tapi dia mendapat visi dari Tuhan. Dapat penglihatan dari Tuhan. Dan ketika Ananias sudah datang jumpa dengan dia, Ananias meletakkan tangan kepadanya dan ia mengalami kesembuhan. Dan juga ia dibaptis dan menerima Roh Kudus. Saya yakin mujizat inilah yang menyebabkan Saulus itu begitu drastis perubahannya. Perjumpaannya dengan Kristus dalam kemuliaan yang bercahaya. Kemuliaan itu membuat dia buta. Dia mendengar suara langsung dari Tuhan Yesus. Kemudian dia juga buta. Dan harus ada orang yang membantunya berdoa, yaitu Ananias. Dan dia menerima Roh Kudus. Hal-hal ini membuat Saulus begitu drastis perubahannya. Tadi yang kita baca dalam Alkitab, kita baca lagi ya. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Murid-murid di Damsyik. Membaca ayat yang ke-19 ini, lalu saya belajar dari kitab Galatia, apakah, pertanyaan adalah begini, apakah langsung sesudah dia bisa melihat, sesudah didoakan, langsung ia tinggal bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik? Ada 2 versi. Yang pertama, dia tinggal dulu beberapa lama di sana. Kemudian, sesuai dengan tulisan Rasul Paulus sendiri dalam Galatia pasal pertama, maka Saulus pergi ke Arab untuk menyendiri.
Sekali lagi, Saulus pergi ke Arab untuk menyendiri, dan dia berkata dalam kitab Galatia pasal yang pertama, dia langsung belajar kepada Tuhan Yesus. Saya jadi teringat kepada Musa. Musa juga sebelum dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dia menyendiri dulu dengan Allah di Gunung Sinai kan. Dia bertemu dengan Allah. Dan sesudah dia dikatakan ayat 19, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi urutannya yang menurut pemahaman saya adalah sesudah dia menerima cahaya dari Tuhan, dia buta, dia tidak makan, tidak minum 3 hari. Lalu datang Ananias berdoa, dan sesudah itu Saulus atas petunjuk Tuhan Yesus, dia pergi ke Arab. Di sana dia menyendiri, di sana dia terkonek dengan Tuhan Yesus, dan dia belajar sendiri dengan Tuhan Yesus sesuai dengan kesaksian dalam kitab Galatia pasal 1. Dan sesudah itu dia kembali ke Damsyik. Dan di Damsyik, perubahan yang luar biasa, perubahan yang drastis terjadi adalah ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oh, haleluya, semua yang mendengar apa yang disaksikan oleh Saulus heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Ketika dia memberitakan tentang Yesus, orang-orang yang mendengar dia berkata, bukankah dia ini yang mau membinasakan orang yang memanggil nama Yesus? Dan lagi mereka juga katakan apa? Dan bukankah ia ini datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala? Wow. Benar, memang dia adalah orang yang mau menangkap orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Tetapi di pintu kota Damsyik, ia sudah ditangkap oleh Yesus. Dan pada waktu dia sudah ditangkap oleh Yesus, dia mendengar suara Yesus. Dan Yesus mulai mengarahkan dia untuk menjadi pemberita firman, pemberita Injil, pemberita Yesus Kristus kepada orang-orang kafir. Itulah tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Dan yang menarik juga adalah ayat yang ke-22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, yang dinanti-nantikan oleh ahli Taurat. Ya, walaupun tadinya mereka salah cukup lama ya, mereka berpikir Mesias itu akan datang seperti Raja Daud, tapi Mesias yang datang di dalam Yesus Kristus adalah Mesias yang menyelamatkan umatnya daripada segala dosa. Saulus makin besar pengaruhnya. Yang menarik bagi saya dari pembacanya ini adalah, maka saya buat judul seperti ini. Saulus mengalami perubahan yang begitu drastis. Saulus mengalami perubahan yang begitu radikal. Dari seorang pembunuh menjadi penyelamat umat Tuhan. Dari seorang yang tidak yakin bahwa Yesus adalah anak Allah, sekarang dia yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari seorang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sekarang dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dari seorang yang tadinya dia menahan dan tidak membolehkan orang-orang memberitakan nama Yesus,
Sekarang ia muncul sebagai pemberita nama Yesus dari Nazaret itu. Ini perubahan yang sangat drastis. Secara pribadi saya mau sampaikan kepada kita, mungkinkah Anda juga sedang rindu sekali mengalami perubahan yang drastis? Perubahan drastis dalam perubahan pribadi, perubahan drastis menjadi pemberita Injil Tuhan. Bagi saya secara pribadi ya, perubahan drastis itu datang ketika kita sudah berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa langsung dengan Yesus. Berjumpa langsung dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah berjumpa langsung dengan Tuhan akan mengalami perubahan yang drastis. Itu lihat baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti itu ya. Lihatlah misalnya seperti Abraham, karena kan perjumpaannya dengan Tuhan lah yang membuat dia berubah kan, rela meninggalkan Ur Kasdim. Lalu keturunannya berikutnya, perjumpaan Yakub dengan Tuhan kan yang membuat dia berubah drastis dari penakut menjadi pemberani. Perjumpaan dengan Tuhan, baik para nabi-nabi itu selalu dibuktikan dengan perjumpaan dengan Tuhan membuat perubahan yang drastis. Demikian juga dalam perjanjian lama. Secara khusus yang kita pelajari mengenai Saulus ini. Perjumpaan dengan Mesias, perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Kristus membuat seseorang berubah secara drastis. Kalau kita bicara dengan pikiran kita, jadi tingkatan perubahan itu seperti apa? Atau bagaimana supaya kita menjadi seseorang pelayan Tuhan yang bisa sangat berpengaruh ya, membuat orang lain bingung. Sebenarnya rahasia adalah perjumpaan dengan Yesus. Bukan sesudah kita punya pengetahuan yang banyak, enggak. Perjumpaan dengan Yesus. Setelah kita jumpa dengan Yesus secara pribadi, lalu kita memperlengkapi pemahaman teologi kita, pemahaman firman kita, lalu dengan cara itulah kita dari pengalaman jumpa dengan Yesus, berpengalaman dengan Alkitab yang tertulis, lalu kita dengan semangat, dengan radikal menyampaikan siapa Yesus kepada orang lain. Ya, nah hal apa lagi yang sangat relevan yang bisa saya sampaikan pada kita pada hari ini? Ya, ada orang bisa saja bilang begini, sudah lama dia jadi orang Kristennya, tapi kok nggak nampak perubahan. Nggak nampak perubahan. Lalu kadang-kadang juga orang bisa dengan memberi jawaban yang ringan, dia bilang begini, oh nanti perubahan itu perlahan-lahan, ada waktunya. Ternyata kan ada perubahan yang drastis, tidak begitu lama ya. Perjumpaan dengan Kristus membuat sesuatu pengalaman drastis. Kita berpengalaman dengan Tuhan, menjadi pemberita tentang Tuhan. Yang biasa menjadi penganiaya, sekarang justru menjadi pembela. Adakah di antara saudara yang melihat orang di sekitar kita itu, kok ini kok nggak berubah-berubah ya? Suami saya kok nggak berubah? Anak saya kok nggak berubah? Istri saya kok nggak berubah? Ayo, hanya Kristus yang dapat mengadakan perubahan radikal. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan mengarahkan seseorang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuat dia berubah radikal.
Apakah saudara sudah jumpa dengan Kristus? Apakah sudah mengalami Kristus dalam kehidupan? Apakah sudah mengenal betul siapa itu Yesus itu? Perjumpaan, pengenalan akan membuat kita mengalami perubahan drastis setiap saat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, saudaraku. Tetap jumpa Yesus kita yang mampu mengubah segala keadaan. Jika Saulus juga sudah berubah secara radikal menjadi pemberita Yesus adalah Mesias, kini ada giliran kamu, giliran saya juga untuk menjadi pemberita-pemberita tentang Yesus dan membingungkan orang lain. Dan mereka berkata, wow, gak seperti yang saya duga kawan ini. Sekarang sudah berubah drastis. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, berkatilah semua teman-teman, saudaraku yang melihat tayangan ini. Biarlah mereka lewat pemberitaan ini seperti Saulus berjumpa dengan Kristus, berpengalaman dengan Kristus, dan pengalaman perjumpaan dengan Kristus itu akan membuat mereka terdorong untuk memberitakan apa yang mereka alami kepada orang lain. Di dalam Yesus Kristus dari Nazaret kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpalah dengan Tuhan Yesus. Itu yang mengubah segala keadaan. God bless you. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya.